pagi bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Untuk pendampingan hari ini kita akan sama mengerjakan membuat RPP. Ini, nah ini kita ini seperti penjelasan berikutnya yang sebelumnya. Setiap peserta PKH, setiap peserta coaching klinik PKH itu membuat RPP PKH sebanyak 3 kalau berdiri sendiri. Sebutnya ini memang kalau maupun berdiri sendiri ataupun disisipkan, diinternalisasikan ke RPP yang sudah Bapak Ibu punya, itu tetap semuanya masing-masing. Ya. Saya coba untuk share. Halo Bapak Ibu, saya share untuk RPP ya. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat? Ya, sudah masuk Pak. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya. Oke. Ya. Baik. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti saya coba kirim di grup. Saya scroll ke atas, kalau merasa terlalu cepat, tolong saya diingatkan. Curang Pak, aku wis ngomong Pak, itu Pak. Pindo kayaknya satu KD satu modul ya. Apa? Gimana? Nah, itu. Kayaknya satu KD ini satu modul PKH ya. Dayam. Ini. Habis kata ini Sesi berikutnya. Biar saya bisa di mute dulu. Biar saya bisa di mute dulu. Ya, oke, terima kasih Ibu. Berikutnya ini adalah indikator kompetensinya. Pak untuk tadi. Halo Pak Budi.
Nggak dengar suaranya Pak Budi. Bapak di-unmute tuh. Mohon maaf, Ibu. Ya, saya lupa. Sedang di-mute tadi. Baik. Ini nilai karakternya. Yang atas tadi ini adalah KD dan indikator kompetensinya. Ini kan banyak sekali karena ini memuat seluruh pertemuan. Ada 4 pertemuan kalau nggak salah itu. Ada 4 pertemuan. Baik, kemudian ini nilai karakternya. Berikutnya adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini tujuan pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran yang kedua. Tapi Bapak Ibu nanti cukup membuat 1 kali pertemuan saja. Kemudian pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Ada 4 pertemuan. Lanjut ke materi pembelajaran. Materi pembelajarannya ini yang pertama sama yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kemudian metodenya, media dan bahan yang perlu digunakan, sumber belajarnya, langkah-langkah pembelajarannya ini di pertemuan pertama. Ini tentunya langkah-langkah ini mengarah pada langkah-langkah sebelum pandemi, ya. Jadi kalau kemudian masa pandemi, Bapak Ibu menyesuaikan. Tapi bisa saja ini tetap seperti ini karena pengimbasannya Bapak Ibu tidak harus pada saat tidak harus pada saat sekarang. Bisa jadi nanti setelah normal, setelah bulan Juli. Jadi tidak harus sekarang. Jadi bisa. Tapi dalam rangka ini Bapak Ibu memenuhi kalau ingin share yang pertama ya pengimbasan bisa. Tapi kalau mau buat RPP tetap saja. Ya Bapak Ibu, ketika RPP dibuat sebelum seakan-akan ini tidak ada pandemi COVID-19. Kegiatan intinya 60. Langkah-langkahnya. Baru pertemuan kedua. Yang seperti mata pelajaran eksak mungkin agak sulit. Kalau yang paling mudah memang seperti guru BK, kemudian guru PKN agak lebih mudah, bisa menyesuaikan dengan materi 1 pertemuan ini, bisa langsung seperti ini bisa. Tapi seperti guru-guru di mana, guru-guru produktif di SMK atau guru-guru SMA yang eksak seperti di simulasi ini yang kimia, ini di mana caranya saya itu kemudian akhirnya bisa berhubungan dengan PKH ini, materinya di mana kira-kira saya ngajarnya kimia, kemudian mana cara memasukkan seperti ini, mungkin agak kesulitan. Bapak Ibu, Ibu Sumiarsi bisa menyisipkan kira-kira dari tujuan pembelajaran ini. Ya, ini pertemuan pertama, cari tujuan pembelajarannya. Jadi untuk menyisipkan itu adalah melihat ini, melihat tujuan pembelajarannya. Oh, di pertemuan Ibu Sumiarsi misalnya agak kesulitan. Wah, kalau pertemuan pertama Pak saya mau menyisipkan di RPP saya kok kayaknya agak kesulitan. Cari di pertemuan kedua. Cari juga di pertemuan ketiga, di pertemuan keempat. Kalau juga masih cari kesulitan, oh barangkali di modul 1. Modul 1 ada sekian pertemuan, modul 2 ada sekian pertemuan, modul 3 ada sekian pertemuan, modul 4 sekian pertemuan, modul 5 sekian pertemuan. Modul 5 itu biasanya ada beberapa rencana aksi. Oh, silahkan bisa. Bapak Ibu bisa buka kembali modulnya. Kira-kira
di modul keberapa dan pertemuan yang keberapa yang bisa Bapak Ibu sisipkan, diinternalisasikan ke dalam RPP yang sudah Bapak Ibu punya. Ini barangkali agak kesulitan seperti kajian matematika, cara memasukkan PKH-nya di mana ini? Biasanya agak kesulitan ini. Kalau seperti PKN, kemudian guru BK, kemudian guru biologi, mungkin mudah sekali. Seperti di reproduksi sudah bisa langsung masuk, sudah mudah. Barangkali seperti guru-guru eksak memang agak kesulitan. Tapi apapun, karena Bapak Ibu diminta untuk menguasai PKH ini, maka PKH itu harus juga diimbaskan. Tidak hanya ke teman sejawat, tapi juga diimbaskan ke peserta didik. Ya, kita cari kira-kira yang mana yang perlu diimbaskan. Oke, di sini dulu Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Ini mengenai RPL Pak, itu kan pertemuannya tuh ada satu topik itu ada 5 pertemuan, yang tadi ada yang 4, ada 5. Sementara ini kan RPL itu ya Pak untuk 3 kali pertemuan ya kalau nggak salah. Nah, yang ini untuk 4 pertemuan Ibu, tapi yang Ibu buat cukup satu pertemuan saja. Oh, 1 pertemuan aja. Ya, yang 1 pertemuan saja. Terima kasih Pak Budi. Barangkali saya coba buka modul ya. Sebentar Pak Budi, boleh bertanya? Ya, silakan Ibu. Ini di bagian keempat kan kita membuat RPP atau RPL itu ya Pak, 3 pertemuan. Apakah 3 pertemuan itu dalam 3 modul atau dalam 1 modul atau gimana Pak? Contoh kayak tadi kan modul 1 ada 4 pertemuan, yang diambil kan cuma 1, berarti yang 2-nya lagi dalam modul yang berbeda berarti Pak ya? Boleh di pertemuan itu juga Ibu, boleh dalam 1 modul. Oh, boleh dalam 1 modul untuk 3 RPP itu boleh ya? 3 RPP Ya, itu boleh ya? Ya, karena intinya kalau kita ingin buat minimal di modul PKH ini seluruhnya kan ada 20 pertemuan itu. Seluruhnya sampai ke bawah ada 20 pertemuan. Ya minimal ada 20 RPP. Tapi yang diminta adalah minimal Ibu membuat 3 RPP. Saya coba lihat modulnya ya. Kita buka bareng-bareng. Saya share ini. Tapi kalau seandainya beda modul mungkin bisa juga ya Pak ya, tergantung mata pelajarannya bisa ya Pak ya. Misalnya kayak saya kan mungkin di identitas diri bisa masuk 1 misalnya kan. Terus nanti saya di materi berikutnya saya bisa masuk di modul 3 misalnya tentang hubungan menghormati, itu kan karena ada praktek kan mereka saling kerjasama, berarti itu boleh ya, begitu ya? Boleh Bu. Ya betul. Tinggal Ibu sesuaikan mana yang cocok. Saya coba ini ya, saya coba share dulu modulnya. Kembali saya buka modul. Oh, ini. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Oh iya. Nah, Ingat Pak. oke ya. Di modul 1 tinggal Ibu. Modul 1 tinggal Ibu pilih. Ibu mau cari yang mana yang kira-kira bisa masuk ke mapelnya. Masuk. Mapelnya yang mana? Nah, jadi ini kebersihan diri bisa masuk ke semua mapel. Kebersihan diri ini bisa. Seperti guru kimia barangkali ketika bahas tentang masalah kimia, merokok, alkohol dan obat-obatan sangat bisa. Begitu Ibu Sumiarsih?
Ibu kan guru kimia begitu? Iya Pak. Kalau Oke. yang kimia itu sepertinya RPP yang koloid Pak, untuk pembuatan hand sanitizer itu Pak. Sepertinya masuk ya. ke sini. Iya, Ya, iya masuk Baik. ke obat-obatan itu bisa. ya, betul Ibu. Atau Kalau yang lain? di RPP yang asam basa itu juga bisa, pembuatan sabun itu juga masuk. Oh, ya. Yang iya. Artinya bisa kan ternyata setelah kita cari, Ya, insya Allah bisa, ya. Cuma itu Pak, yang saya tanyakan itu berapa poin ya yang dimasukkan untuk PKH itu dalam setiap RPP Pak? Yang diminta di coaching klinik ini, Ya. Bapak Ibu itu diminta untuk membuat 3 RPP. 3 RPP. Kemudian setiap RPP berapa dari PKH yang dimasukkan? Berapa poin? Misalnya Ya, terus Ibu, lanjut. Ya Ibu Jumiarti, lanjutkan. iya. Yang saya tanyakan begini Pak, kan kita membuat 3 RPP ya, kemudian setiap RPP kan harus disisipkan tujuan pembelajaran daripada PKH, ya kan Pak? Nah, setiap RPP itu berapa tujuan pembelajaran dari PKH itu yang dimasukkan, yang disisipkan? Ya, disesuaikan dengan ini Ibu. Kalau nggak salah di PKH itu ada sekitar 3. Kira-kira yang paling cocok yang tidak mengganggu RPP mapel yang Ibu ampu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, terserah Ibu. Oh iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Oke Bu. Ini juga kalau tadi kimia bisa masuk ke sini, bisa ambil. Seperti materi tentang apa ini? Mengidentifikasi masalah. kotor dan Iya. kotor juga. Kalau guru-guru di mana, guru-guru hampir semua guru bisa lah mengajarkan bagaimana Ya. guru-guru SMK terutama. Produktif bisa Iya. juga Guru- Pak. Iya, bisa. Ketika muridnya akan menghadapi praktek. Ya, betul, pakai. Nah, bagaimana dia itu kemudian mengelola suatu masalah, suatu ketika muncul. Ini semua mapel kamera grogi Pak, saya nggak enak ini. Ya sudah, pakai screenshot dan foto-foto saja. Saya kalau di depan kamera grogi Pak, tapi hampir semuanya sekarang kalau depan kamera bagus-bagus semua ini. Sudah bisa jadi artis semua ini nanti ini. Kan berhadapan dengan kamera semua ini ketika kita melakukan Zoom meet ini. Anggap saja ini depan kita Zoom meet. Kemudian kita berbicara. Rekam, sudah jadi testimoni. Silakan balik ke Bapak Ibu. Yang di nomor 5 ini Bapak Ibu mau mengirimkan testimoni ketika melakukan pengimbasan ke murid, atau Bapak Ibu membuat testimoni berkaitan dengan belajar mandiri e-modul dan pendampingan. 2-3 menit beres. Oke, ada kesulitan? Pak, saya sulit kalau di depan kamera. Ya sudah, kalau kesulitan depan kamera, yaitu yang kemarin screenshot postingan di media sosial bahwasanya ibu itu sudah mengirimkan ini, sudah melakukan pendampingan, sudah melakukan pengimbasan, sudah melakukan pengimbasan melalui media sosial. Boleh mau yang ini atau yang ini. Baik, ada yang perlu didiskusikan lagi? Kelihatannya gampang tapi susah juga ya Pak Budi. Apalagi mengatur. Ya betul.
nanti video pendek yang seperti yang dikatakan itu ada beberapa rangkaian, ada beberapa slide kegiatan dari dokumentasi kita, baik testimoni kita mengenai PKH, pembelajaran PKH itu seperti apa. Kemudian itu kan tidak harus berupa tulisan, bisa juga kita berupa satu animasi mengenai ekspresi gitu, boleh kan Pak Budi? Boleh Bu, kalau berupa video tentang Ibu menyampaikan materi tentang PKH, Ibu memvideokan. Iya. Pokoknya 10 menit Ibu menjelaskan tentang PKH. Terus video itu Ibu kirimkan ke peserta didiknya. Boleh Bu. Karena ini masa pandemi, Ibu ingin ngajar ke muridnya, ingin mengibarkan ke muridnya, tapi muridnya nggak bisa hadir. Bapak Ibu syuting sendiri, seakan-akan Bapak Ibu ini menghadapi muridnya. 5-10 menit mengajarkan tentang ini. Bahwasanya Ibu sudah membuat materi itu, dan kemudian video itu dikirimkan melalui Google Class. Screenshot. Selesai Ibu. Ya, terus ini materi kita kan ngasih Zoom Meet. Sebelumnya kita suka pemberitahuan di e-learning sekarang. Jadi kita tuh sekarang e-learning Pak Budi, dulu Google Classroom. Masuk ke sana kan materi suka kita masukin ke sana. Nah, ketika kita masuk materi itu kita screenshot juga sebagai bukti juga bisa ya. Boleh Bu. Harus kitnya kita ngadain tanggal, kalau nggak salah tanggal berapa itu, tanggal 10 rencananya. Jadi di Zoom. Oke. Baik Ibu, ada kesulitan lagi terutama untuk yang pembuatan RPP. Nanti mudah-mudahan kita nanti pertemuan lagi hari Selasa. Jadi selama waktu ini nanti hari Sabtu, kemudian hari Ahad, hari Senin, silakan melengkapi RPP-nya. Begitu Ibu. Barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi? Budin mau berapa di print Budin? Ya. Tidak usah di print Ibu. Ibu tinggal dikirim filenya ke saya saja. Iya. Ini mau print format di BK Bapak, belum di mute, maaf. Oh gitu. Baik Ibu, saya kira berbicara dengan saya. Ya. Saya ya Pak. Oke. Nah, saya langsung coba share ya. Nah, saya share di grup. Saya buka WA dulu. Baik Bapak Ibu, ini sudah pukul 9. Kita mengakhiri untuk pertemuan yang keempat ini. Untuk Ibu Anggi sama Ibu Mariam. Bu Mariamnya mana ini? Bu Mariam, masih standby? Hadir Pak, standby, siap. Oke. Sebelum ditutup untuk pertemuan yang keempat, yang sudah menjalani pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat, setelah ini bisa leave room untuk bisa membuat RPP untuk Ibu Anggi, Ibu Mariam, dan Pak Robi sebentar saja nanti untuk bisa tetap bergabung. Dan nanti saya dokumentasikan bahwasanya 3 orang ini nambah jam untuk melengkapi pertemuan. Oke, gitu aja. Untuk Ibu Feni, Bu Santi, Pak Asrul, Bu Sumi, Bu Feni Intana, ada yang perlu kita diskusikan lagi? Terus sementara cukup Pak. Jalan di WAG boleh ya Pak? Oke, iya. Bisa bertanya Pak?
Sampai sedikit Ya. satu mungkin 2. Betul. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin sebelum kita tutup ada mungkin perlu kita diskusikan. Yang pertama, kemudian sebagai bukti pembebasan itu ada di screenshot ya, apakah di WA grup chat atau yang lain. Nah, pada tugas kelima di situ juga disampaikan bahwa dalam buktinya dalam bentuk video, screenshot ataupun model-model yang lain. Apa perbedaan Pak dari tugas kedua dan kelima Pak? Karena sama-sama screenshot Pak, gitu. Baik, itu aja Pak Asrul. Ya, Yang Pak. lain? Oke. Yang kedua, Baik. yang kedua Pak. Yang kedua, untuk mengirim tugas Pak ya yang tadi malam, tugas kedua dan ketiga. Apakah tugas yang dikirim itu Pak mungkin kan ataupun kekeliruan dalam mengerjakan? Apakah tugas itu bisa dikembalikan kemudian kita koreksi Pak? Maksudnya artinya mungkin menurut Bapak itu keliru dan bisa dikoreksi kembali Pak kesalahan-kesalahan itu. Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Asrul, terima kasih. Baik, saya share dulu seperti itu. Baik, ini Pak Asrul ingin bertanya perbedaan tugas yang kedua dengan yang Ini Pak. kelima. Ya Pak. Kalau yang kedua tugasnya hanya ini Pak. Oh, Jadi Pak ini. Ini yang dibuat. Ini kan contoh ini. Jadi kolomnya seperti ini: kegiatan, kelompok target, waktu, metode, durasi, media. Judulnya di sini rencana aksi pengimbasan. Ini. Judulnya ini. ya Pak, ya Pak. Kolomnya ini. Jadi penulisan dua ke mana, waktunya kapan, metodenya dengan melalui apa, durasinya berapa menit, melalui apa. Oke ya, seperti ini. Ya Pak. Kalau yang di kelima ada lagi nih, yang kelima ini yang kelima. Nah, ini yang kelima. Jadi tidak bukti bahwasanya Bapak Ibu itu sudah mengimbaskan. Jadi kalau ditanya kan gampangannya begini. Bapak Ibu sudah membuat rencana aksi. Sudah. Pertanyaan saya maunya bertanya, memang Bapak Ibu sudah di rencana aksi sudah dilaksanakan? Sudah. Pertanyaan saya, buktinya apa kalau sudah dilaksanakan? Maka Bapak Ibu, ini loh, saya sudah mengirimkan foto ini, saya sudah melaksanakan pengimbasan. Buktinya ini. Saya sudah melaksanakan pengimbasan kedua melalui WA Group MGMP sekolah, MGMP Ya. di mata pelajaran saya ampuh. Buktinya mana? Ini screenshot-nya. Bedanya di situ. Karena di situ, di yang nomor 5 itu adalah bukti fisik bahwasanya Bapak Ibu itu sudah melakukan di yang kedua. Ini rencana aksinya, kadangkala ini adalah bukti fisik sudah melaksanakan beberapa hal yang ada di nomor 2. Itu yang membedakan. Ya Pak, ya Pak. Kemudian di tantangan yang ini
saya yang di pertemuan pertama tadi, di pertemuan ini pertama, di sini harus berupa tantangan. Jadi bentuknya harus seperti ini. Nah ini menunjukkan sebuah tantangan. Pengimbasan kepada peserta. Ini nomor 1. Bapak Ibu pasti kemungkinan besar mengalami ini ketika menggunakan e-modul. Jaringan internet yang sering trouble ketika belajar modul PKH secara mandiri. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah tantangan. Tapi kalau kalimatnya hanya seperti ini, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya ini adalah sebuah tantangan. Ya Pak. Ini kan tidak menunjukkan ini adalah sebuah tantangan, nggak ada ini. Bukan tantangan. Bukan tantangan ini. Ini kalimatnya perlu dibetul. Tapi kalau ada tambahan kalimat begini, ya. Seperti tadi, penjelasan kepada peserta di sekolah terkendala pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa menghadirkan di sekolah. Tantangan solusinya apa? Oke, begitu ya. Baik, itu Pak Asrul. Terakhir Ada Pak. yang lain? Terakhir Pak. Ya. Di situ kan ada waktunya Pak ya, 120 menit atau sekian Pak waktu. Bagaimana Pak misalnya kan kemarin saya melakukan pembahasan. Kemudian hari ini misalnya Pak ada teman-teman guru yang lain yang bertanya tentang hal-hal yang lain. Apakah masih dilanjutkan pembahasan itu atau seperti apa Pak? Silakan Bapak. Silakan juga dilanjutkan. Ketika Bapak kita melakukan pengimbasan, ternyata setelah diimbaskan beberapa teman yang diberi pengimbasan itu penasaran atau malah dia bingung, menjadi kurang jelas. Silakan Bapak menjelaskan. Tidak apa-apa lanjut Pak ya. Nah, silakan dilanjut. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini bertanya izin rencana pendampingan tanggal berapa agar bisa mengirim video atau foto. Waktu pengimbasannya tidak mengikat itu, jadi tidak mengikat. Tapi kalau ibu ingin segera melakukan pengiriman foto file atau screenshot foto bahwasanya ibu sudah melakukan pengimbasan, ya segera dilaksanakan. Tapi bisa saja ibu melaksanakan nanti pada saat bulan Juli 2021 boleh. Pak, tapi kan tidak ada videonya, padahal videonya itu harus dikirimkan sebelum tanggal 12. Yang dikirimkan sebelum tanggal 12 itu video screenshot pengimbasannya atau testimoni saja. Bapak Bu Feni Intana kirimkan video testimoni saja. Testimoni bahwasanya apa kesulitan ibu ketika belajar e-modul secara mandiri, apa menariknya, apa tantangannya, kemudian ketika mengalami kesulitan seperti apa, kemudian ketika mengalami trouble itu apa, cerita saja, mengalir 2-3 menit, silakan, sudah dikirim. Bu Feni Intana sudah memenuhi tugas yang kelima. Jadi tidak mengikat. Jadi ini kan harus segera direncana aksi. Saya harus segera mengirim foto bahwasanya saya sudah mengimbaskan kepada peserta didik. Sedangkan ini masa pandemi, bisa saja. Tapi kalau itu kesulitan Bapak Ibu untuk memenuhi tugas yang kelima,
pakai stream. Atau kalau tidak, bisa saja dilaksanakan pada saat jam di kelas menggunakan Google Class, di-share materi tersebut, sudah waktu itu bisa saja. Baik, begitu Ibu Feni. Siapa? Terima kasih. Yang lain, kalau sudah bukan bermaksud untuk mengusir, silakan bisa live room, kecuali Ibu Anggi, Ibu Mariam, dan Pak Robiansah bisa masih tetap tinggal di room dulu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Ya, Pak. Mas. Soleh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pamit Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.